Oke, selamat malam Mas Yu. Lagi ngaca nih bos. Selamat malam. Selamat malam. Kabarnya Mas Yu Trilili? Selamat malam, Abram Shalala. Malam Minggu itu malam yang ditunggu-tunggu Mas Yu ya. Cakep, benar sekali Mas Abram. Dimana malam ini itu menjadi malam asmara bagi yang punya kekasih. Malam Minggu soalnya. Benar sekali. Bagi yang nggak punya kekasih, malam apa itu? Malam terakhir. Oke, jumpa lagi di acara kita Organisasi Hati. Perlunya reorganisasi agar semua dapat realisasi. Realisasi. Ya, bersama saya Abram Tralala. Dan saya Yehu Trilili. Tema malam ini apa Mas Yehu? Cintaku dibalas dengan hahaha hehe. Cintaku dibalas dengan hahaha hehe. Ya, narasumber malam hari ini yaitu seseorang wanita berdomisili di kota Yogyakarta, kemudian Jakarta, sedang mengambil jurusan psikologi di salah satu perguruan tinggi negeri. Dan luar biasa, beliau luar biasa. Beliau hobinya mencintai, dicintai, menyayangi, disayangi, satu lagi. Kemudian dan dihargai. Ya. Kita sambut Big Plus untuk bintang tamu malam hari ini, Mbak Safrina Jatuningrum. Selamat malam Mbak Afi. Halo Mas Abram Tralala, Mas Yu Trilili. Ya. Selamat malam Mbak Afi. Bener ya, profilnya tadi ya, nggak salah sebut kan saya? Salah Mas, salah. Kok bisa-bisanya negeri itu dari Mas? Aduh, swasta Mas. Oh swasta, ya namanya lagi usaha. Iya. Mbak Afi gimana kabarnya? Amin. Ya. Kabarnya gimana Mbak Afi? Puji Tuhan baik. Mas Abram gimana? Mas Ihu? Kabarnya? Baik. Puji Tuhan baik. Sedang sibuk apa ini? Sibuk mengisi kekosongan, Mas. Aduh. Nah, setelah saya lihat-lihat, kayaknya Mbak Afi nggak kosong terus ini. Ada yang selalu mengisi di balik. Amin. Di balik apa Mas Yu? Di balik senyum yang manis. Iya. Aduh. Mbak Afi, malam hari ini tema kita berjumpa lagi di Organisasi Hati. Perlunya reorganisasi agar semua dapat realisasi. Tema malam hari ini, cintaku dibalas dengan hahaha hehe. Sepertinya Mbak Afi pernah mengalami musibah ini, hahaha hehe. Kok musibah ya? Apa Mbak? Aduh, diawali dengan musibah ya? Pernah pastinya Mas. Pernah. Boleh diceritakan Mbak? Pengalamannya mungkin? Oke. Ini panjang apa pendek Mas? Mbak Afi maunya panjang atau pendek? Yang apa ya? Sedang-sedang aja lah. Ya, woi Mas Yu, bantu ngomong coba. Wah, selesai kerja sendiri ya. MC-nya 2 ini. Kalau melihat Mbak Afi ini dari wajahnya terlihat sekali bahagia, sukacita ketika Amin. yang sudah dijalani sampai saat ini. Karena ketika tadi ditanyakan untuk sharing pengalaman, sepertinya memang waktu-waktu dan momen-momen yang sudah dilalui itu sangat bahagia sekali Mas Abram. Oh jelas. Sehingga kita perlu ini untuk mendengarkan dengan seksama. Mungkin dari cerita Mbak Afi ini menginspirasi teman-teman kita semua di luar sana. Monggo silakan Mbak Afi. Silakan Mbak Afi. Okay, Waktu dan tempat silakan.
Ini santai ya Mas ya, nggak apa-apa ya. Nanti sambil ketawa-ketawa boleh ya. Sambil makan, sambil ngapa bebas lah. Oke. Berhubungan dengan HI ya. Dulu pernah sih Mas. Jadi kayak waktu itu SMP menuju ke SMA. Itu aku pernah punya pacar dan itu termasuk yang unik gitu. Maksudnya unik itu kayak belum pernah ngalamin punya pacar yang seperti ini gitu. Itu SMA apa SMP? Itu SMP kalau nggak salah. SMP. Cinta monyet lah ya. Iya, cinta monyet. Bener. Nah dulu itu aku pernah pacaran sama salah seorang cowok ya, dan cowok ini tuh menurutku termasuk unik karena cara kita pacaran waktu itu ya, kita tuh kayak bukan orang pacaran, jadi kayak kita sama-sama suka, tapi kita kayak ya itu jalan biasa aja gitu. Dan yang bikin aku ngerasa dia unik itu adalah di saat perlakuan dia yang bisa dibilang kayak belum pernah, mungkin waktu itu dia belum pernah pacaran, terus aku tuh mungkin kayak waktu itu pacar pertamanya dia, jadi perlakuannya dia tuh unik gitu. Nah satu ketika pernah waktu itu diajak pertama kali jalan sama dia gitu ya, dan cara ngajaknya dia tuh yang bener-bener bukan kayak orang hey kita jalan ya gitu, enggak, tapi hai jalan yuk, jadi cuma jalan yuk gitu. Ya waktu itu kan mikirnya ya oke lah jalan gitu kan, terus oke gitu, terus mulailah dia jemput. Pernah nggak sih Mas kayak ngalamin entah waktu SMP ke SMA terus kayak masih awal-awal deket gitu kan, terus kalinya jalan bareng motor, ini yang boncengin sama yang bonceng tuh tengah-tengahnya kayak ada space-nya, jadi yang belakang pegangan belakang. Pernah? Iya. Nah, kita ngalaminnya kayak gitu. Jadi kayak bukan yang terus manja-manja gitu, enggak. Di jalan enggak ngajak omong sama sekali. Terus cuman kalau aku tanya, ini mau kemana? Udah, cuman udah aja jawabnya. Terus kalau tapi itu dipastikan nggak sakit gigi kan ya Mbak ya? Enggak Mas. Enggak ya. Tapi emang ya saking mungkin grogi atau apa ya gitu kan, udah sombong banget. Nah terus habis itu kita jalan gitu kan, dan itu bener-bener kayak tengah-tengah itu bisa buat 2-3 anak kecil gitulah pokoknya. Motor satu, depan paling pojok, belakang paling pojok, terus udah pegangan belakang gitu doang gitu. Sampai akhirnya sampai nih di tempat waktu itu kita ke Kedai Pramuka karena kita mau persiapan buat kemah dan sebagainya. Terus kalau orang biasanya kan beli ya udah masuk bareng gitu kan, itu enggak, jadi dia nunggu di motor, terus aku masuk, aku tanya enggak beli sekalian gitu kan. Enggak, beli aja gitu. Terus ya udah aku pikirnya ya udahlah beli, masuk. Sudah selesai beli, aku keluar, tahu-tahu dia masuk, dia ikutan, jadi dia magetan beli gitu. Aku nunggu di luar kayak oh iya, aneh aja gitu, kayak ini pacaran apa bukan muhrim apa gimana gitu, kayak beda aja gitu rasanya. Terus setelah itu kayak ya wajar ya Mas ya, kalau cewek kan pasti kayak siapa sih yang nggak pengen, kayak waktu itu sih waktu masih kecil kan, siapa sih yang nggak pengen dimanja kayak gitu disayang gitu. Enggak, cuman lagi apa, hehehe, lagi makan, kamu lagi apa, karena aku jawab itu kan Mas, kamu lagi apa gitu. Kan biasa kalau kita suka kan pakai love gitu kan ya. Itu enggak, sama, hehehe. Oh ya, aku jawab dong, oh ya, ini habis ini mau ada acara apa? Enggak ada. Oh ya udah, dan itu berlanjut 4 bulan. Jadi 4 bulan. Itu 4 bulan terus nggak selama 4 bulan gitu? Kalau zaman dulu ada yang CK. Oh iya, CK. Yang ada kan dulu. CK. Ya itu. Pokoknya cuma itu, nggak pernah dikasih emoticon. Zaman dulu tuh emoticonnya yang titik 2 ini kayak senyum gitu, enggak.
Ketiga bintang. CK, iya bener gitu. Terus akhirnya ngerasa kayak nggak nyaman, terus aku mulai buat kayak udah males gitu ya, kayak jalannya cuma gini-gini aja, ya udah aku ikut-ikutan, gantian aku balas tuh. Tapi posisinya sudah menjalin hubungan, maksudnya sudah ditembak atau pacaran ya? Udah Mas, udah. Oh sudah. Sudah. Terus ya itu, habis itu aku balas dengan hal yang sama waktu itu, karena aku saking sebelumnya kayak gituin 4 bulan, aku balas kurang lebih 1 bulan, terus ya udah akhirnya dia cuma bilang, udah aja yuk, hehehe. Jadi pokoknya dia cuma niatnya bercanda atau gimana nggak tahu, terus aku cuma bilang ya udah kita selesai ya begini, udah habis itu udah miskomunikasi, udah nggak ada apa-apa. Cuman emang aku setelah dikasih tahu temanya Mas Abram itu, aku bener-bener langsung kayak inget flashback yang oh iya aku pernah ngalamin ini, bener-bener ngalamin ada kata-kata HHY-nya, jadi kayak seru aja gitu kalau bahas kayak gini. Benar. Tapi kalau dipersepsikan HHY itu apa sih Mbak? Kalau menurut Mbak Afi sendiri? Kalau aku sendiri, kalau aku ya Mas, maksudnya di saat aku ngetik HHY itu, aku kayak memberikan ekspresiku. Jadi kalau aku HHY itu kayak aku menunjukkan bahwa aku seneng gitu, kayak aku tuh bahagia gitu ya. Bahagia. Tapi kadang ada yang kayak ngerasa HHY itu cuma buat pelengkap chatting aja gitu. Padahal sebenarnya perasaan yang kita berikan nggak sama kayak apa yang kita tulis gitu. Terlengkap sempurnanya sandiwara itulah ya. Iya, benar banget. Iya. Tapi kalau boleh nambahin, kalau HHY itu respon tidak adanya respon nggak sih? Jadi cuma sekedar satu jalur aja. Kamu lagi ngapain? Hehehe, lagi makan. Udah kan? Ini nggak ada respon balik. Udah minum belum? Hehehe, belum. Jadi nggak ada timbal balik. Tapi kadang-kadang juga gini Mas Abram, kalau melihat cerita dari Mbak Afi tadi, HHY hanya sekedar pengalian, bisa saja sekedar memberikan ruang di space yang kosong juga bisa ya, karena bingung sebenarnya mau apa lagi yang mau diobrolkan gitu kan. Tapi kadang-kadang juga ada sesuatu yang nggak pas ya Mbak Afi ya, yang harusnya tidak di HHY tapi di HHY itu ya. Sudah makan belum? Ya. Wah, itu kan nggak pas gitu ya. Tapi bisa jadi bener. ketika Mbak Afi melakukan pendekatan dengan si doi yang dulu, mungkin udah kenal dengan Mbak Afi. Jadi apa yang menjadi topik itu sudah dikenali dengan pasangannya, mungkin ya, karena kan topiknya ya udah sama-sama tahulah kartunya masing-masing gitu. Mungkin loh, ya nggak sih Mbak? Iya. Bener sih, ada benernya juga sih Mas. Karena memang aku itu waktu itu ceritanya sebelum deket sama dia memang ya temenan yang benar-benar teman main kayak gitu-gitu. Terus sampai akhirnya aku juga mikir kalau hal-hal yang dari dia itu sebenarnya bukan perasaan dia gitu loh. Jadi kayak ya itu rutinitas sebuah ini percakapan lewat itu tadi, chat itu tadi. Jadi kayak udah cuman HHY-nya tuh nggak sesuai dengan apa yang dia rasakan gitu. Mas Abram. Iya, Mas Ibu Trilili. Ini ternyata sudah ada pertanyaan yang masuk ini dari teman-teman. Ini saya bacakan ya untuk pertanyaan untuk Mbak Afi ya. Ini dari yang pertanyaan dari Mbak Vina. Oh, Mbak Vina. Kalau misalkan cintaku tidak ada balasan, bagaimana Mbak? Silakan, monggo. Oh, oke. Boleh dicontohin nggak? Maksudnya itu tadi tidak ada balasan dalam arti sudah apa maksudnya? Nggak ada pulsa kali Mas. Nggak ada pulsa ya, bisa jadi ya. Nggak ada balasan coy. Nggak menyebutkan secara jelas sih, yang pasti ini bagaimana cintaku tidak ada balasan, entah itu mungkin bisa diartikan tidak ada respon dari lawan bicaranya, atau dia sudah menghubungi tapi tidak ada balasan, menggantung, itu cuma di-read atau dibaca gitu. Aduh. Oh, silakan Mbak. Sakit.
Oke. Sakit. Kalau menurutku, kalau bagaimana ya tadi ya, bagaimana kalau cinta kita tidak dibalas ya. Kadang kalau itu di posisiku dan di saat itu posisinya kita memang sudah berpacaran, aku lebih coba untuk menunggu itu maksudnya lebih kayak nggak harus langsung gegabah menyimpulkan bahwa oh dia nggak balas tuh berarti dia lagi A B C D, nggak, tapi tunggu dan kita kayak ngasih waktu sama diri kita untuk seberapa lama kita akan nunggu itu, dan kalau sampai benar-benar dia ditunggu dan nggak ada balasan, barulah kita nggak apa-apa sih buat menanyakan maksudnya kenapa atau kamu tuh lagi apa gitu. Karena menunggu itu artinya diam ya. Menunggu itu artinya bisa dibilang aku lebih diam. Kalau aku lebih diam, terus aku ngasih waktu aja gitu. Misal sekali aku chat terus dia nggak bales, terus nanti aku coba chat lagi sekali terus dia nggak bales, oke aku bakal nunggu, nggak langsung kayak kita nge-spam yang pp gitu, nggak. Tapi lebih kayak kita kasih waktu dulu, kalau emang dia nggak ada balasan bisa selama 1 hari 2 hari, lah barulah kita tanya gitu, kamu kenapa atau apa gitu. Dan bukan berarti di saat dia nggak memberikan respon terus kita langsung menyerah, itu menurutku enggak sih. Jadi kita perlu ada waktu untuk menunggu, baru setelah itu kita pertanyakan. Dan kalau sampai kita tanya nggak dijawab, menurutku ya perlu ada bisa tindakan, maksudnya kayak kita bisa menghubungi dia atau mungkin kita bisa menanyakan dari orang-orang terdekatnya dia. Jadi bukan langsung mengambil keputusan untuk berpikir negatifnya sih, lebih untuk kita bersikap gimana bagusnya dan kita nggak berprasangka buruk tentang dia gitu. Siapa tahu di luar pikiran kita mikirnya dia mungkin lagi males chat sama aku, padahal dia lagi ngerjain tugas dan sebagainya. Tapi kadang kan orang sifatnya beda-beda, ada yang kalau dia lagi merasa nggak nyaman dia bisa ngomong ke pasangannya atau mungkin enggak, itu juga tergantung dari orang itu. Ya menarik sekali ya apa yang dijelaskan Mbak Afi ini, Mas Abram. Saya juga teringat tentang waktu. Sebenarnya memang salah satu jawaban itu juga berkaitan dengan waktu ya. Pada satu ketika waktu itu saya juga sedang ujian waktu SMA gitu ya. Waktu SMA ujian matematika di menit-menit terakhir, 15 menit terakhir itu teman-teman saya belum selesai semua. Kemudian saya menggambarkan di situ jam gitu ya, karena saya udah buntu, udah nggak bisa mikir apa lagi. Saya menggambarkan jam di lembar jawaban saya. Kemudian saya meninggalkan jam tangan saya di situ. Saya keluar, tapi saya nggak kumpulkan kertas jawaban itu. Yuhu, kenapa kamu nggak kumpulkan? Kamu sudah selesai? Belum, Bu. Nah, ini jam tangan kamu nggak bawa? Biar waktu yang menjawab. Ya. Ternyata waktu juga merupakan salah satu jawaban ya. Tapi ada satu kalimat atau satu lirik yang saya lupa, atau yang tadi diungkapkan di opening. Ketika melihat wajahnya Mbak Afi itu, seketika tuh muncul, karena Mbak Afi itu ada lagunya Mas Ihu. Apa? Lagunya itu ada lagunya. Afi buka dulu topengmu. Tapi Mas, tapi. Oh, tapi iya, salah saya. Oke, lanjut. Kerja dulu. Tapi itu yang bulat itu. Tapi saya. Topi. Oke, Mbak Afi. Ini lanjut lagi. Iya. Ada pertanyaan masuk dari DM di Instagram dari Mas Anggit. Oh, Mas Anggit. Ini pertanyaannya seperti ini. Mas, cintaku sudah dibalas dengan hahaha. Apakah langkah selanjutnya? Mbak Afi bisa menjawab. Berarti cintaku dibalas gitu ya. Sudah dibalas dengan hahaha. Tapi Mas Anggit ini mungkin bingung. Apa langkah selanjutnya setelah hahaha ini? karena mungkin nggak tahu maksudnya gitu ya Mas. Iya, nggak tahu maksudnya.
Iya. Monggo silakan seperti Mbak Afi bingung Mbak. ya? Sama. Bingung. Maksudnya cintaku, jadi yang balas hahaha itu ceweknya Mas Anggit gitu atau gimana? Ya mungkin pendekatan ya, sudah dibalas, sudah ada respon. Responnya hahaha. Ya tapi kan mungkin persepsi orang kan hahaha beda-beda. Di sini pertanyaannya, cintaku sudah dibalas dengan hahaha. Apakah langkah selanjutnya Mas Anggitnya mungkin nggak bisa menebak langkah selanjutnya itu apa setelah dibalas dengan si doi dengan hahaha itu? Apakah harus menunggu biar waktu saja yang menjawab? Oke. Waduh, aku bukan bukan ngajarin ya, cuman pengalaman aja, nggak apa kan ya? Pengalaman. Iya. Kalau aku ada di posisi Mas Anggit, itu lebih kayak kita lihat respon selanjutnya. Kan tadi sudah dibalas hai. Kita positive thinking ya. Oke, berarti dia sudah sedikit menanggapi kita. Terus kita tanggapin balik nih. Kita tanggapinnya lebih kayak kita memberikan kata-kata yang lebih di atas hai. Misal kayak kata-kata perhatian dan sebagainya. Kalau dia jawabnya hai lagi, oke, kita kasih lagi dikit lagi, lebih perhatian lagi. Kata-kata perhatian lagi. Contohnya apa sih, Mbak? Kata-kata perhatian itu kalau aku misal, ini kan Mas Anggit cowok ya? Cowok. Oh iya. Namanya Mas Anggit nih kan lagi pendekatan sama mbaknya ini kan, gitu. Terus misal Mas Anggit tuh awalnya cuman, hai gini, terus dia jawab, hehehe iya, atau hehehe udah, misal gitu. Terus kasih perhatian dikit lagi, misal kayak, jangan lupa makan ya, nanti sakit loh kalau nggak makan, misal. Terus nanti misalkan dibalas lagi sama ceweknya, hehehe oke, gitu. Jangan nyerah. Jangan nyerah ya, pokoknya jangan nyerah. Lagi, cewek itu suka tantangan. Cewek itu suka dilebih-lebihkan, gitu loh. Ya. Ini itu suka pujian gitu ya. Akunya ya. Terus oke, kalau tadi itu masih hehehe, terus bisa lagi kayak jangan, misal nih sama-sama misal Kristen dan Kristen misal ya, jangan lupa berdoa ya, kita jangan lupa berdoa ya, Tuhan memberkati nih, oke, gak apa-apa, paginya, halo cantik, lagi apa, udah mas, nyerah, kasihan cuma tapi pasti kalau cewek itu biasanya kalau udah ditambah manisnya, kayaknya ada, nggak cuma sebatas hehehe, mungkin kayak ya kamu juga hehehe, seenggaknya ada feedback balik sama kita. Kalau positifnya ya, tapi kalau sebenarnya cuma hehehe aja, sebenarnya orang Mas Anggit mungkin bisa ngerasain sih Mbak itu tuh mau menerima atau enggak, maksudnya mau komunikasi lanjut atau enggak sama Mas Anggitnya gitu. Jadi tergantung sama Mas Anggitnya sendiri bagaimana penerimaannya dia. Yang penting positive thinking dulu, jangan langsung nyerah, jangan langsung kayak dia cuma bahas hehehe, berarti udahlah nggak usah lanjut. Enggak, lihat aja nanti ke depannya catatannya seperti apa gitu. Tapi kalau dari Mbak Afi sendiri ada nggak sih mungkin batasan? Kita kan lagi berusaha, batasannya ada nggak sih? Berapa lama selama kita mencoba? Apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Apa bagaimana untuk batasannya? Batasan ya? Khususnya untuk Mbak Afi ya? Kalau Mbak Afi sendiri. Kalau kan beda-beda gitu ya? Iya benar, tiap orang kan beda-beda ya Mas ya. Apalagi cewek itu karakternya juga pasti beda-beda. Ada yang dia sekalinya digombalin 1-2 kali dia langsung nyaman. Ada yang sampai orang itu bertahun-tahun bener-bener yang sampai ini tapi dia nggak peka juga ada sih gitu kan. Kalau menurutku nggak ada batasan waktu, tergantung dari seberapa niat kita untuk lebih intens komunikasi sama pasangan kita atau calon pasangan kita. Jadi nggak ada batasan waktu karena tiap orang tuh caranya beda, mulai dari cara pendekatannya, cara menerima pendekatannya, itu menurutku beda sih. Jadi beda orang, beda batasan. Kalau kita udah nggak nyaman, ya udah nggak usah lakuin. Iya. Tapi mending loh tadi Mas Anggit, Mbak Afi mengumpamakan Mas Anggit. Kamu udah makan belum? Jangan lupa makan ya, nanti sakit. Aku pernah diginiin.
Dia tanya, kamu udah makan belum, makan gih nanti mati loh, gitu. Apa nggak sedih ya? Kalau sakit masih mending mati loh nanti. Kamu udah makan belum? Belum, makan nanti mati. Artinya itu lebih perhatiannya lebih. Oh iya, lebih perhatian sih. Iya, perhatiannya lebih. Sehingga karena kan iya benar sih Mas. Natal sekali gitu ya. Karena cewek suka tantangan kan ya. Karena kalau mati sakit itu udah biasa. Makan gini nanti mati. Iya juga, benar sih. Benar. Iya. Ini juga ada yang bertanya Mas Abram. Ada lagi. Mbak Afi, ini ada yang bertanya dari aku yang selalu ada di dompetmu. Aku yang selalu sepertinya perempuan ini. Aku yang selalu ada di dompetku. PHP menurut cewek itu gimana sih menurut Mbak Afi? Nah, silakan Mbak Afi. PHP menurut cewek itu dalam kurung Mbak Afi itu gimana sih? Silakan. PHP tahu sih? PHP pemberi apa? Pemberi harapan palsu ya? Oh, harapan palsu. Iya. Oh, berarti aku salah tafsir selama ini. Aduh, kok dari aku terus nih. Masa Mas Abram, Mas Yehu nggak mau bantuin? Ya kan Mbak Afi narasumber. Narasumber gitu. Nggak pinter ini. Ya, PHP menurut aku, maksudnya aku sebagai cewek ya, PHP itu kayak gimana rasanya ya? Pasti sakit, apalagi di saat aku udah merasa nyaman sama orang itu, dan istilahnya aku udah menaruh hati sama dia, aku udah berusaha untuk mulai ngerasa nyaman, ngerasa seneng banget gitu, apalagi kok pasti chat gitu seneng, dikabarin seneng, gini-gini, tahu-tahu di PHP itu pasti sakit dan kecewa. Kalau aku sih gitu, karena PHP itu menurutku juga nggak ada untungnya ya sebenarnya, maksudnya entah itu hanya untuk mainan atau entah itu hanya apalagi kan sekarang kalau nggak salah sih belum lama kan di Instagram kan banyak nih, kayak ada satu video yang dia nge-prank seorang cewek, jadi ada cowok nih YouTuber atau apa gitu, dia nge-prank cewek, dia nembak, dia ngasih bunga dan sebagainya, dan cewek itu tuh udah seneng banget gitu, dan ternyata tahu-tahu dia bilang maaf ini prank. Itu tuh rasanya sakit sih, maksudnya kayak kita malu, sakit, terus kayak ngerasa bodoh banget ya, kenapa sih segampang itu. Apalagi cewek itu kadang kalau udah baper, apalagi ya, ini beberapa ya, nggak semua, tapi kalau biasanya kalau cewek udah baper tuh biasanya kayak ya ampun, aku tuh udah sayang banget sama ini, terus tahu kita di PHP-in. Ini termasuk Mbak Afi nggak ini maksudnya? Kecewa. Apa? Termasuk Mbak Afi nggak ini maksudnya? Banget Mas. Waduh, termasuk berarti ya. Iya. Kalau udah di PHP-in gitu tuh rasanya kayak apa ya? Ilfil, lebih ke ilfil sih kayak dengan orang tersebut ya. Gitu. Iya benar. Iya. Walaupun dalam kosakata dalam arti lain dia cuma bilang aku bercanda gitu. Menurutku itu udah berlebihan sih. Berlebihan ya, karena pria nggak selalu tahu hati wanita itu bagaimana itu ya. Kalau sudah sayang, gimana Mas Abram? Sudah sayang ya, gimana ya? Tapi yang perlu digarisbawahi mungkin gini, setiap wanita tuh pasti mempunyai porsi hatinya masing-masing ya. Setiap orang juga punya porsinya masing-masing, dan mungkin kalau wanita yang gentle ketika ada seseorang yang datang untuk mendekatinya dan dia memang tidak suka, mungkin lebih baik ditolak. Jadi lebih ke keputusan, jadi nggak menggantungkan di hehe-nya. Ya nggak sih Mbak? Kalau misalkan wanita yang punya porsi perasaan yang gentle gitu loh. Jadi tidak mau membebani si pria itu untuk lebih masuk ke ranah yang dalam lagi, tapi dengan tanda kutip hehe, tapi dia lebih menghargai perasaan si pria itu dengan maaf aku tidak suka, atau maaf Anda bukan tipe saya, dan lain sebagainya. Ya nggak sih Mbak? Tapi kalau itu sudah dinyatakan Mas Abram, kalau belum dinyatakan itu yang menjadi polemik ya. Iya, polemik. Ya kalau sudah dinyatakan enak, nanti kalau memang belum dinyatakan
Jadi ya mungkin dalam tanda kutip bisa GR banget sih, ya nggak sih? Iya. Kalau sudah dinyatakan itu sama-sama enak lah, sama-sama mengerti. Iya, benar. Mas Abram dan Mbak Avi ini juga ternyata banyak ini yang mau bertanya ini. Ini berkaitan dengan Mas, pertanyaan yang pertama ya. Jawab. Gimana? Mungkin terputus. Iya, seperti apa Mas Yehu? Putus. Halo. Iya Mbak Avi. Iya. Gimana Mbak Avi? Oke. Mas, aku mau tanya nih. Tadi kan aku sudah menjawab porsiku ya, maksudnya di posisiku. Itu kira-kira sudah menjawab belum ya? Kayak ngerasa beda gitu. Yang mana? Pertanyaan yang mana? Pertanyaan yang mana? Yang tadi, yang Mas Anggit ya? Mas Anggit. Yang Mas Anggit, ya, sama yang PHP ini. Kalau PHP saya rasa sudah sih, karena setiap perempuan wanita itu kan punya porsinya masing-masing untuk menempatkan hatinya di waduh. Jadi saya rasa nggak ada yang salah sih ketika Mbak Avi menjelaskan apa yang sudah dijelaskan tadi. Karena ini kan versinya Mbak Avi. Ada begitu Mas Abram? Iya jelas. Ya ada pertanyaan lagi apa gimana? Waktu kita tinggal 7 menit. Ini sepertinya berkaitan dengan yang pertanyaan yang tentang PHP ya. Ini Harjo dari Negeri Ratu yang sayang kamu selalu. Sebentar, jangan diterusin dulu. Ini aku tadi briefing sama Mbak Avi itu cuma 2 pertanyaan loh ini kalau dari ini karena obrolannya sangat menarik, jadi banyak antusias yang masuk ini, Mbak. Ya, silakan dari Mas Harjo. Mungkin ini yang terakhir ya. Kita tutup dulu Mas Abram supaya nggak banyak masuk lagi ini. Oh iya, ditutup. Pertanyaannya adalah PDKT dulu nggak cocok baru meninggalkan, apa nggak lama PDKT pacaran terus kalau nggak cocok baru meninggalkan. Jadi PDKT dulu mungkin dengan cewek ini maksudnya gini ya, mungkin PDKT dulu kalau nggak cocok terus meninggalkan, atau nggak lama PDKT pacaran nggak cocok hanya sebentar terus meninggalkan. Oh yang kedua tuh dijalani dulu mungkin. Dijalani dulu sempat tapi menjalani. Udah pacaran. Iya. Harusnya pacaran. Gimana Mbak Avi? Atau yang sekarang Mbak Avi. Kalau aku itu milih ya Mas ya? Itu milih sepertinya, milih dan sedikit menjelaskan. Oke. Kalau aku lebih baik PDKT dulu, terus ya tadi yang A, PDKT dulu, nggak nyaman, terus tinggalkan. Oh gitu. Daripada sudah menjalin hubungan pacaran tapi akhirnya mengenaskan gitu ya. Iya. Aku sih itu pilihnya. Oke. Berhubung waktu kita tidak banyak, mungkin ada pesan dari Mbak Avi tentang tema malam hari ini agar bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan bangsa Indonesia ini. Silakan Mbak Avi. Oke. Kalau dari tadi yang kita omongin, aku lebih pengen sharing aja sih, maksudnya buat teman-teman baik itu yang cowok ataupun yang cewek yang saat itu lagi menjalin hubungan atau sedang pendekatan, menurutku kalau kalian pengen berusaha yaitu lakukan positif, dan apapun yang nanti hasilnya kalian terima yaitu itu resikonya, mau dia menerima atau enggak ya udah, yang penting kalian sudah berusaha. Terus buat teman-teman yang mungkin sudah menjalin hubungan dan mungkin suatu ketika nih ngerasa bosen atau ngerasa udah nggak nyaman, terus kalian kayak merasa ya udahlah cukup dengan contohnya menjawab dengan hal itu tadi, mending langsung terbuka aja, jujur. Karena menurutku daripada kita menutup atau daripada kita berpura-pura
sayang tapi sebenarnya udah nggak nyaman, mending langsung terus terang biar biar semuanya enak gitu, baik yang cowok ataupun yang cewek. Karena keterbukaan menurut aku lebih penting ketimbang kita harus pura-pura nyaman, pura-pura kita seneng dan bahagia, tapi endingnya kita sakit hati, endingnya kita menyakiti hati orang lain, endingnya kita menyakiti hati pasangan kita. Itu sih. Jadi lebih baik berterus terang lah. Jangan terlalu merasa bahwa aku takut nyakitin dia, aku takut nanti dia sedih, dia apa enggak. Kalau kita mau jujur, kita bisa bicara, mending lakukan itu daripada kita harus pura-pura. Itu sih. Luar biasa. Dan diam juga nggak baik ya Mbak Afi ya. Gimana Mas? Dalam diam juga nggak baik ya. Diam, nikah orang sama orang. Iya. Benar, harus ada kepastian. Pastinya. Iya. Mungkin pengalaman dari Mas Yehu ditinggal nikah. Oke, Mas Yehu singkat ada pesan tema malam hari ini. Ya, saya sepakat dengan Mbak Afi dan Mas Abram yang walaupun memang belum disampaikan, tapi saya tahu isi hatinya bahwa memang kita harus mencurahkan isi hati kita, mengungkapkan apa yang memang kita rasakan, nyaman maupun tidak nyaman, terus kita sampaikan secara jujur seperti apa yang sudah disampaikan Mbak Afi tadi. Itu Mas Abam Teralala. Ya, saya menambahkan bahwa keterbukaan itu adalah kunci utama. Keterbukaan, komunikasi, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, berani, pede. Ya, apalagi yuk. Ini karakter ini. Ayo. Ya sih, mungkin lebih sepakat dengan keterbukaan. Dan ya, saya tidak menghakimi setiap perasaan wanita, tidak, karena setiap orang, setiap wanita, setiap pria punya porsi perasaannya masing-masing, dan di situ janganlah untuk membandingkan, tapi menghargai setiap porsi perasaannya masing-masing. Dan itu kalau bisa jangan sampai kejadian sudah dihahekan, tapi kalau bisa ya di awal bilang suka, tidak suka, jangan menyukai yang tidak, bilang suka, bilang tidak. Jangan suka yang tidak. Iya. Nggak jelas ini. Oke, Mbak Afi, terima kasih banyak untuk waktunya. Maaf mengganggu. Terima kasih. Malam ini. Terima kasih. Ya, jangan kapok-kapok, jangan di-blok WA saya. Nanti saya bisa menghubungi untuk transfer rekening. Oke Mbak Afi, terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas Abram dan juga Mas Yehu. Maaf ya kalau mungkin tadi sharingnya terlalu belibet atau mungkin nggak sesuai dengan pertanyaan. Jadi enggak. Ini sangat luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa sekali. Jadi nanti ada kemungkinan kita undang di kebun binatang ya Mas Abram. Bisa. Enggak, untuk memberi makan maksudnya, memberi makan. Boleh. Karena Mbak Afi ini terlihat sangat senang sekali untuk memberi. Ya, oke, kita tutup acara malam hari ini. Oke, lanjut saja. Saya Abram Tralala. Saya Yehu Trileli. Sampai jumpa di Organisasi Hati. Saya tidak hafal Mas Abram. Perlunya organisasi agar semua dapat realisasi. Oke Mbak Afi, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Yehu, Mas Abram. Oke, selamat melanjutkan malam minggunya. Siap. Oke, bye-bye. Bye.